Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wabtagi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Manfaatkanlah, pergunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu, apakah itu pangkat, apakah itu kesehatan, semua yang Allah nikmat berikan kepada kita, manfaatkanlah untuk kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kehidupan dunia. Jadi kalau kita lihat ini hadis ayat ini, ya sepertinya itu mestinya kecenderungan kita kepada akhirat itu harus lebih tinggi dibanding dengan kecenderungan kita kepada dunia. Karena Allah katakan semua nikmat yang aku berikan kepadamu, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat yang lainnya itu, manfaatkan semuanya untuk membangun akhiratmu. Karena dia ingatkan bahwa wahai manusia, kau sebenarnya bukan makhluk dunia, kau adalah makhluk akhirat. Kau hanya di dunia ini sebentar saja, paling 60-70 tahun. Nabi bersabda, amar ummati baina sittin wa sab'in. 60 tahun tidak ada artinya apa-apa. Karena di akhirat itu bukan 60 juta tahun, bukan 60 miliar tahun, bukan 60 triliun tahun, tetapi selama-lamanya. Maka ini yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana membangun kebahagiaan di akhirat nanti, dan itu harus dibangun dari dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memahami ini saya akan memberikan ilustrasi sederhana bahwa orang yang memang ada keyakinan untuk kembali ke akhirat, maka pasti dia akan mempersiapkan diri untuk mengirim pahala-pahala, berbuat sesuatu untuk akhiratnya. Saya kasih contoh, misalnya ada orang yang kerja di Jakarta, dia pegawai negeri itu, atau dia wira swasta dan lain sebagainya. Tentu dia punya penghasilan, tapi dia berasal dari sini, dari Sulawesi, taruhlah dari Makassar ini. Dia berasal dari sini. Kemudian apa yang terjadi ketika dia bekerja di di Jakarta, orang ini setiap bulan dia kirim sebagian besar penghasilannya. Dia kirim ke ibunya di kampung. Bilang, Bu, ini tolong saya punya penghasilan ini, gaji, disimpan dulu. Kalau memang sudah cukup untuk beli tanah, tolong belikan tanah. Nah, maka waktu berjalan, setelah beberapa tahun dia kerja, ternyata terkumpul uang yang cukup untuk membeli tanah. Maka dia katakan, belikanlah tanah itu, Bu. Jadi setiap bulan dia kirim gajinya, lebih banyak dia kirim ke ibunya dibanding dengan dia pakai di Jakarta. Hadirin yang mulia, setelah berlalu beberapa tahun, terkumpul lagi banyak uang. Dia bilang, Bu, tolong bangunkan saya rumah. Jadi sudah dibangunkan lagi rumahnya sudah selesai. Dia bekerja lagi, hampir bekerja 20 tahun. Sudah banyak yang dia kirim ke orang tuanya. Kalau banyak, Bu, uang, tolong berikan kebun, tolong berikan sawah. Nanti, Bu, aku kembali setelah pensiun. Jadi dia kirim sebahagian besar penghasilannya. Dan apa yang terjadi, Bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, setelah 30 tahun bekerja di Jakarta, maka dia harus memasuki waktu pensiun. Setelah sudah sampai batas waktu yang ditentukan, dia sudah pensiun. Dan dia harus kembali ke Makassar. Hadirin yang mulia, kira-kira orang yang seperti ini enggak hidupnya? Dia sebelum kembali itu saya merasa nikmat, karena dia yakin di Makassar ada tanah saya, di Makassar ada rumah saya, di Makassar ada kebun saya, di Makassar ada sawah saya, maka saya akan kembali dengan baik. Inilah orang yang betul-betul merencanakan kehidupannya. Beginilah mestinya manusia hidup di dunia ini, dia harus merencanakan bahwa waktunya, pikirannya, perhatiannya lebih banyak harus ditumpukan untuk bagaimana membangun akhirat. Tapi tadi itu ayat mengatakan jangan juga kehidupan di dunia dilupa. Artinya perhatian kita untuk memperbaiki akhirat itu harus lebih tinggi dibanding dengan kehidupan dunia. Orang yang seperti ini, sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus,
kemudian baca Qur'annya, tahajudnya, duhanya, dia perbaiki semuanya karena dia yakin inilah yang dikirim ke akhirat untuk menunggu kita. Orang seperti ini dalam sakaratul maut dia sudah tersenyum. Dan bahkan dikatakan orang itu tidak akan meninggal dunia sebelum tempatnya diperlihatkan. Orang penghuni surga akan diperlihatkan surga, orang calon penghuni neraka ada yang diperlihatkan neraka. Sehingga orang dalam sakaratul maut itu ada dua, ada yang tersenyum-senyum, ada juga yang ketakutan. Nah, hadirin yang mulia, ini adalah gambaran sederhana bagaimana kita kehidupan di dunia ini betul-betul kita manfaatkan untuk membangun bekal-bekal untuk kehidupan akhirat kita. Dengan penjelasan ini mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan iman untuk meyakini bahwa kehidupan ini di dunia ini sementara dan kehidupan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat, maka pergunakanlah dunia ini untuk membangun akhirat kita. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.